Terus balik lagi kita ke masalah analisa ya. Analisa itu mungkin kita juga ada saya walaupun di oh, analis-analisnya dan kredit approval-nya udah kawakan lah, udah expert di bidangnya masing-masing. Tapi ada kalanya ya karena kita terdeadline ya, kita post, kita juga ngelihat adanya miss. Kayak misalkan teman-teman di frontline itu bisa nggak kebaca ini loh, pinjaman di bank lain. Pinjaman di bank lain itu penting kenapa? Karena ya itu, ada beberapa, misalkan kita kasih proyek ke satu perusahaan, tapi dia juga masih ada pinjaman-pinjaman project-project financing dari bank-bank lain. Itu ya itu yang suka miss. Terus terlalu optimis sama side streaming. Yang paling banyak tuh side streaming. Apalagi di zaman waktu batubara ya. Batubara lagi ngehits. Terus sekarang banyak juga yang mau biayain fintech ya. Nah itu udah bagus-bagus, perusahaannya udah berpuluh-puluh tahun stabil, tapi tiba-tiba harus keluar banyak buat fintech. Nah itu nggak tahu apa ke future-nya karena kan banyak saingan. Sebenarnya banyak sih, tapi ya mohon dilanjutkan lagi deh Pak Pandi. Oke, kita lanjutkan dikit ya, sebelum nanti kita tanya jawab deh ya. Saya lihat cuma ada satu pertanyaan di chat, tapi saya lanjutkan dikit aja. Oke, pilar terakhir nih terkait dengan kemampuan membayar. Biasanya kalau kemampuan membayar nih, kalau menurut POJK, kita lihat dari histori pembayarannya. Histori pembayarannya ada ketepatan nggak terkait dengan pembayaran pokok, ketepatan pembayaran bunga ya. Ini juga tentunya diperhitungkan terkait dengan kemampuan dari debitur itu dalam membayar kewajiban berikutnya. Kemudian juga sumber dana pembayarannya dari mana, bagaimana. Tadi kita udah singgung mengenai cash flow operating ya, cash flow dari operation. Ya. Dalam hal ini kalau misalnya dari cash flow operation yang kita lihat ternyata semua kas yang dia dapatkan dari hasil penjualan, dari hasil sales, ternyata setelah dikurangi dengan semua biaya ya, dalam hal ini artinya lengkap ya, jangan ada biaya yang tidak dimasukkan, maka ternyata sisanya untuk pembayaran terkait dengan cicilan dari kredit kita ternyata tidak memadai. Nah itu juga kita mesti perhitungkan. Dan juga kita mesti melihat seperti Pak Martin sampaikan tadi, mutasi rekening koran ya, dalam hal ini ya kalau misalnya dia di bank Anda, rekening korannya, maka itu sangat gampang untuk menganalisanya. Yang susah tuh kalau dia tidak di bank Anda, maka Anda perlu mendapatkan dari debitur tersebut. Mungkin dia punya aplikasi cash management. Dalam hal ini cash management akan mencatat semua nih transaksi-transaksi dan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini lebih bagus lagi kalau misalnya historinya atau reportnya bisa Anda dapatkan. Dan juga sumber dana pembayaran yang sifatnya organik, teman-teman. Ini artinya bukan dari hasil usaha, tapi dari misalnya special case dari simpanan dari pemilik usaha, dari manajemen dan sebagainya. Ini sangat mungkin ya debitur-debitur Anda itu ternyata secara operating cash flow-nya tidak memenuhi, tapi dia membayar hanya dari deposito dari misalnya dari atau rekening dari pemilik usaha tersebut. Jadi bisa kita masuk aja deh, si Ibu bilang oke kan? Ya? Iya. Pak Martin di-mute dulu Pak Martin. Kemudian tentunya terkait dengan pemenuhan terhadap covenant ya. Terkait dengan covenant, di sini kita juga lihat apakah informasi yang diwajibkan dari covenant tersebut disediakan secara tepat waktu. Contohnya memberikan laporan keuangan. Ini juga ada pertanyaan tadi di chat. Ya, tergantung berapa lama laporan keuangan diperlukan itu tergantung dari kebutuhan kita ya untuk melakukan analisa. Ya. Kalau misalnya kita membutuhkan analisa itu periodenya bulanan, maka kita juga membutuhkan bulanan, tapi umumnya mereka memberikan secara tribulanan gitu. Itu tergantung dari kebutuhan dan kedalaman dari analisa kita. Dan kalau kita mau analisa horizontal, tentunya kita harus keep histori dari laporan keuangan tersebut sesuai dengan periode-periode yang sudah lewat, gitu, sehingga kita bisa lakukan analisa horizontal. Ya.
Kalau dia pernah melakukan pelanggaran covenant, tentunya hal tersebut bisa kita perhitungkan terkait dengan kemampuan dia dalam membayar di pilar ketiga. Oke, ini tadi yang sudah disinggung Pak Martin terkait dengan current ratio ya. Kita lihat current ratio di sini antara 1 sampai 3 sih disarankan ya, beberapa referensi lebih bagus 1,5. Ini terkait dengan current asset dibandingkan dengan current liabilities. Tadi sudah saya singgung ya teman-teman di sini. Kadang-kadang di laporan keuangan tersebut di neraca di bagian liabilities itu tidak dimasukkan ya bagian dari kewajiban untuk pembayaran dari pinjaman yang jatuh tempo dalam 1 tahun ya, tahun berjalan itu tidak dimasukkan. Itu dimasukkan semua di utang tidak lancar atau di non current. Sehingga dalam hal ini kalau ini tidak dimasukkan maka memang current ratio-nya jadi bagus ya. Karena tidak termasuk komponen ini. Tapi kalau ini dimasukkan maka current ratio-nya jadi tidak bagus, kan di bawah 1 gitu. Itu sering terjadi karena umumnya mereka memasukkan di sini aja, di long term debt saja, itu semua dimasukkan di sini tanpa diperhitungkan apakah ada cicilan pokok atau bunga yang jatuh tempo dalam tahun berjalan ya. Kalau Anda mau lebih detail lagi, Anda bisa lakukan quick ratio dengan mengurangi inventory dari total aset, total current asetnya. Ini terkait dengan red flag, Anda bisa perhatikan jika terkait ada perubahan secara signifikan terkait dengan kas atau setara kas, maka ini bisa jadi ada yang disebut dengan skema billing ya. Fraud dengan skema billing ini artinya menciptakan satu tagihan yang fiktif ya, tagihan palsu gitu ya, yang bisa jadi dalam hal ini pembayarannya juga dilakukan kepada shell company ya, atau kepada perusahaan fiktif yang memang terkait dengan fraudster tersebut. Oke, terkait dengan yang terakhir, terkait dengan di sini saya ambil aja mengenai PPI ya, tangible asset ya, di mana kita saat ini kita nggak singgung mengenai kolateral ya teman-teman. Ini juga sering jadi kolateral ya di bank kita, di mana dalam hal ini ada yang nilainya di reappraise dengan market value secara rutin ya, contohnya tanah dan bangunan, di mana umumnya sih nilainya naik, tapi bisa jadi juga turun gitu ya. Dan ada juga PPI yang menjadi kolateral kita yang dikategorisasi sebagai vehicles and machineries yang nilainya turun ya karena adanya depresiasi. Nah, dalam hal ini Anda juga bisa mencermati depresiasi yang dilaporkan di laporan keuangan, apakah nilai dari depresiasi tersebut adalah nilai yang dihitung dengan metode yang benar. Anda sederhana aja, Anda bisa menghitung untuk mendapatkan usia dari mesin, usia dari kendaraan tersebut. Kalau misalnya usia dari kendaraan tersebut setelah Anda perhitungkan depresiasinya cuma tinggal 2 tahun ya, cuma tinggal 3 tahun, itu Anda perlu pertimbangkan apakah itu bisa jadi agunan. Untuk berikutnya ini terkait dengan revenue dan biaya. Anda bisa juga melakukan pengecekan yang terkait dengan revenue dan expense, apakah revenue dan expense ini dilakukan manipulasi oleh debitur. Anda bisa cek ya, atau kalau mau cari bukunya ini terkait dengan financial shenanigan. Ini sebenarnya udah beyond dari materi yang kita hari ini, tapi ini akan jadi materi kita berikutnya ya teman-teman. Saya kasih pengantar aja. Jadi yang Anda lihat seperti Pak Martin bilang tadi, oh ini debiturnya merupakan debitur favorit kami gitu ya, di mana penjualannya selalu meningkat ya, performanya sangat-sangat bagus. Anda jangan lupa ya bahwa perusahaan-perusahaan yang dikategorisasi sebagai perusahaan-perusahaan yang sangat moncer gitu ya, dalam hal ini sangat bagus kinerjanya, bisa jadi dia melakukan manipulasi dari laporan keuangan yang ternyata dalam beberapa tahun kemudian secara cepat mereka mengalami penurunan dari kinerja bahkan sampai bangkrut ya.
kita nggak lupa dengan kasus dari Sun Prima ya teman-teman, di mana ada 14 bank di sini yang dibobol ya. Ini bukunya dari si Financial Shenanigan, ini kita akan coba bahas di obladi-oblada berikutnya ya, di mana kita mulai dari 7 jenis manipulasi laporan keuangan yang bisa mendongkrak dari revenue ya, secara penipuan sih sebenarnya ya dalam hal ini. Anda harus perhatikan apakah net income-nya meningkat sesuai dengan peningkatan dari operating cash flow. Kalau Anda lihat, oh net income-nya meningkat begitu cepat, begitu tinggi, tapi net operating cash flow-nya kok meningkatnya nggak dengan rasio atau persentasi yang tidak seimbang gitu, itu suatu hal yang juga Anda perlu cermati. Kemudian juga long term receivable-nya meningkat begitu cepat, begitu tinggi, tapi tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan. Ini juga bisa jadi potensi terkait dengan penggelembungan dari piutang ya, yang kasus SMP tadi misalnya. Ini banyak terjadi ya teman-teman. Jadi ini kasus di luar negeri, ada namanya perusahaan TSAI. Ini dia big jump in long term receivable ya, karena dalam hal ini dia memanipulasi penerimaan pembayaran yang didapatkan dari piutangnya. Kemudian ini ada juga perusahaan yang dia malah membuat kontrak palsu ya dengan customer hanya untuk mendongkrak pendapatannya. Dan kasus dalam negeri yang saya yakin Anda juga udah tahu semua ya, kasus Garuda, di mana Garuda dalam hal ini mempercantik laporan keuangannya dengan cara dia mengakui semua kerjasamanya dengan PT Mahata Aero ini sebagai pendapatan, ya, walaupun sebenarnya itu masih seharusnya dicantumkan sebagai long term receivable ya, sebagai piutang, namun sudah diakui sebagai pendapatan. Itu juga masuk dalam kategori penipuan laporan keuangan jenis pertama dari Financial Shenanigan, yaitu recording revenue too soon. Ya, ini juga terjadi di Garuda Indonesia. So, ini penutup aja. Untuk berikutnya, kita akan coba bahas ya red flag yang terkait dengan penipuan atau manipulasi dari laporan keuangan. Tapi tentunya hal tersebut akan terkait dengan laporan keuangan dari debitur kita saja ya, dalam hal ini yang kita analisa untuk proposal dari kredit yang diajukan. Mungkin saya akan buka untuk sesi pertanyaan. Jika tidak ada chat di sini, saya coba bacakan ya